untuk istri dulu ya. Apa yang harus istri lakukan supaya suami kita itu bahagia dan betah? Asik. Sebenarnya kan gini ya, laki-laki perempuan itu kan puzzle-nya ya. Dia puzzle, saling membackup, saling apa istilah kita soulmate, belahan jiwa. Yang namanya belahan kan saling mengisi. Sebetulnya kan itu ya. Dari dulu kan sebetulnya kita juga tahu bahwa pasangan suami istri ini memang dia tidak sama tapi setara gitu kan. Setara untuk hal-hal pendidikan, pekerjaan, beribadah dan sebagainya. Apalagi makin kesini ya, makin zaman makin setara ya. Betul. Kalau dulu kan nggak begitu setara ya. Kalau sekarang kayak wanita bekerja. Iya betul. Diharapkan kan setaranya itu, tapi memang nggak sama. Nah, laki-laki sebetulnya yang dia inginkan kepada perempuan adalah perempuan ya satu, menghargai dia sebagai penjaga keamanan istri. Gitu. Itu karena sebetulnya di dalam otak kan kita pernah belajar anatomi hipotalamus kan. Nah, laki-laki itu lebih lebar. Oh, hipotalamus. Hipotalamus. Jadi ada yang mengatakan 2 kali lebih lebar dari perempuan. Ada juga ilmuwan yang mengatakan 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Nah, efeknya dia pengen ngerasa lebih tinggi dan minta dihargai. Hipotalamus salah satu fungsinya pusat menjaga keamanan. Oh. Ya, jadi artinya laki-laki lebih jago jaga keamanannya. Atau paling enggak pura-pura lah kita ngerasa bahwa kita aman di samping dia gitu ya. Itu harusnya perempuan. Harusnya. Ya, saya dulu keliru. Saya anggap wah, suami saya senang dong kalau aku mandiri gitu. Ya, gitu ya, maksudnya mandiri banget gitu ya. Tapi lama-lama ternyata enggak. Bahkan masalahnya soal uang gitu ya. Soal uang kan kita juga dulu udah kerja duluan kan, saya juga kerja, suami kerja. Maksudnya perempuan tuh kalau kerja kan ingin sebetulnya bantu suami untuk nggak ngerecokin, minta sesuatu dan sebagainya gitu ya. Tetapi suami saya itu sempat bilang sama sahabatnya, duit gue emang nggak laku. Dulu saya nganggap, kok kamu egois banget ya? Padahal kan aku bantuin kamu gitu ya. Gitu. Tapi waktu yang 2006 itu dikatakan bahwa laki-laki memang hipotalamusnya lebih lebar dan salah satu fungsinya pusat menjaga keamanan, itu saya baru sadar, oh laki-laki itu menjaga keamanan bukan hanya keamanan fisik ya, termasuk keamanan ekonomi. Gitu. Kalau di Quran tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan. Di situ, di situ. Jadi rupanya laki-laki seneng kok istrinya minta duit. Dan seneng kalau laki-laki minta perempuannya ngerasa lemah, minta dilindungi. Mereka merasa berguna. Maka dikatakan di situ dalam penelitiannya, laki-laki yang menjadi suami senang melindungi istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Paham saya. Makanya itu tadi, kalau dengan suami itu nggak usah mandiri-mandiri banget. Yang simpel-simpel aja, misalnya betulin HP, betulin HP gitu. Kan dia merasa, lampu rusak. Gitu. Walaupun mungkin, bisa. Iya, bisa. Perempuan bisa. Ya. Bahkan dikatakan begini, kalau kita misalnya nggak izin suami, terus ujuk-ujuk telepon yang betulin lampu itu tanpa izin, itu laki-laki tersinggung, bawah sadarnya. Dia menganggap bahwa istri saya lebih percaya laki-laki lain dibanding aku. Gitu. Nah, itu berantemnya bolak-balik itu. Padahal maksud kita perempuan kan mau segera bantu suami. Habis disuruh meringankan pekerjaan dia. Padahal memang kodratnya seperti itu karena dia punya hipotalamus lebih gede. Habis juga kan suami-suami dikasih tahu, ayah lampu rusak, udah 3 hari nggak dibetulin. Makanya ibu-ibu kan langsung, bu panggil aja tukang. Kan mikirnya gitu kan. Boleh, tapi izin suami. Ngerasa dihargai. Karena itu pusat. Jadi karena pusat hipotalamus yang lebar dan itu salah satunya pusat menjaga keamanan, manifestnya jadi banyak. Apa saja? Satu misalnya, ingin selalu dianggap pahlawan. Kan? Tadi. Terus pelindung kan? Kemudian itu tadi, gelasnya sebisanya sendiri. Nggak ada yang campurin. Gelas untuk minum. Ya, sendoknya, piringnya, kursinya. Itu kan sebetulnya yang laki-laki harapkan di rumah, ya. Dimana kalau misalnya di kantor, di luar rumah, misalnya orang nggak menghargai, itu nggak masalah, nggak terlalu masalah. Tapi laki-laki yang jadi suami, kepengen istrinya yang hargai itu, paling nggak istrinya lah. Gue di kantor barangkali pimpinan anggap, namanya juga bawahan misalnya, nggak menghargai marwahnya sebagai laki-laki itu, nggak masalah, it's okay. Tapi di rumah, waktu dia pulang, dia kepengennya itu. Gitu. Itu hal kecil yang bisa buat, kadang kecil banget ya. Kayak ini bangkunya ayah nih. Betul banget. Jangan duduk di sini, ini bangkunya ayah nih. Kita merasa dihargai cuma seperti itu aja. Betul. Ya di rumah tuh gitu. Kalau ada tamu duduk di kursi makan aja ya. Kan tetap satu di tempatnya. Posisi laki-laki kan selalu ingin duduk di satu tempat dan dia bisa kontrol semuanya. Duduknya gitu kan. Nah, itu tuh kursi makannya aja. Misalnya diduduki tamu, saya harus berusaha bilang sama tamu bahwa, maaf boleh pindah, ini kursi suami saya gitu. Atau anaknya tuh. Cuma hal kecil kayak gitu, tapi kita laki-laki ngerasa dihargai. Banget. Walaupun ya, laki-laki nggak menunjukkan bahwa yes, aku dihargai, nggak gitu.
Tapi efeknya kalau sudah ngerasa seperti itu pasti tambah sayang dan istri ya. Sangat. Bener banget. Oke. Ya, walaupun mungkin dulu itulah yang orang selalu bilang laki-laki egois banget ya gitu ya. Dia bukan egois. Memang secara fitrah Tuhan minta dia melindungi, ya, menjaga keamanan. Manifest lainnya nanti yang lain-lainnya. Apalagi dok? Misalnya jalan nih pergi bersama istrinya nih, dia bawa mobil, ya kan? Udah asik-asik jalan tiba-tiba ada yang motong gitu, motor. Laki-laki kan otomatis ngerem kan? Nah, biasanya abis itu menggerutu. Ya, gak ada matanya orang itu kan gitu ya. Nah, dia marah sama yang tadi nyalip, lebih marah lagi kalau istrinya belain yang nyalip itu. Kan sering terjadi tuh, saya dulu begitu. Udahlah ayah, mungkin dia nggak lihat, kan kalimat kita gitu. Udahlah, mungkin dia buru-buru, mungkin dia. Tapi kata suami saya, tahu apa kamu? mungkin. Jadi apa jawaban yang harus? Jadi dia mau kita terima kasih dong, dia udah nyelamatin kita dengan ngerem mendadak gitu. Dan jangan nyalahin dia dan bela orang itu. Pro sama dia. Hal kecil tapi bermakna ya. Dibandingin kita belain dia gak kenal juga siapa. Dia nggak kenal, nggak denger, nggak lihat. Nggak nambah impact juga ke keluarga kita. Mungkin. Makanya kadang suami saya misalnya sumpah serapah, gak ada matanya motor itu. Saya tambahin, betul mas, gak ada matanya motor itu. Nah, itu yang keren. Itu yang bikin dia merasa, oh gitu loh. Walaupun ngerasa dibelain. Iya dong. Ngerasa kita nggak berseberangan dengan dia. Kan emang salah tuh motor misalnya ya. Benar pun nggak apa-apa sih, nggak nambah apa-apa. Tapi kan habis itu bisa ditambahin ujungnya. Memang itu motor kurang ajar, tapi pelan-pelan aja. Iya bisa gitu. Atau misalnya ya, banyak istri-istri juga pas suaminya menggerutu, kan karena kita kaget dan takut, kita suruh dia nih, kalau yang keluarga muslim kan, istighfar ayah, istighfar. Tersinggung nggak itu? Oh iya? Bisa tersinggung. Bisa tersinggung karena dianggapnya lupa daratan kan? Saya dia nggak lupa daratan, dia hipotalamusnya lagi bekerja, ngelindungin ini semua, makanya bisa ngerem tanggap cepat. Tapi kok kamu malah nganggap saya lupa daratan gitu? Adapun dia menggerutu, kan laki-laki banget emang gerutu kan gitu kan? Paling nggak sebagai pelepasan manajemen emosinya kan? Kan gitu. Bilang aja terima kasih, untung ayah ngereman gitu kan? Atau kalaupun mau istighfar, biasanya kalau aku praktikin diriku, kita aja istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti untung ayah rem ya. Kalau ayah nggak rem, ada apa-apa dengan kita. Nanti biasanya kalau kita istighfar kelima tuh ngikut suami. Karena kan ngebeo. Caranya lebih halus ya. Bener banget. Dibandingkan kita jawab, ujung-ujungnya jadi keributan di antara keluarga kita sendiri. Karena itu tadi, itu pada saat itu hipotalamusnya betul-betul bekerja otomatis. Otomatis. Apalagi nih dok, yang lebih konkret lagi dalam kehidupan rumah tangga. Karena seringnya berantem suami istri kan di mobil berdua kan? Mobil berdua. 15 menit pertama masih masih senang. Udah setengah jam mulai macam-macam tuh. Ya tadi mulailah motor ya. Atau kadang-kadang ada lagi nih perempuan sering misalnya suami udah mau cari sesuatu tuh, cari jalan, nyasar dulu kan? Walaupun pakai wajah kan? Perempuan kan kepengennya nanya. Ya, mampir aja mas, mampir aja nanya gitu kan? Itu pun laki-laki tersinggung bawah sadarnya. Kenapa? Karena merasa kamu lebih percaya orang lain ya daripada aku gitu loh. Itu. Mereka tuh ngerasa kayak bisa diandalkan, lebih senang ya merasa bisa diandalkan seperti itu ya. Jadi artinya, kalaupun mau tanya, minta izin lagi. Saya tuh merubah strategi tuh, sejak 2006 merubah strategi. 92 sampai 2006 berantemnya kayak gitu. Saya kan nikah 92. Ya kan? Dan setelah itu lebih efektif berarti? Sangat. Yang tadinya misalnya kalau dulu marah-marah itu bisa pulang nggak jadi pergi makan. Kalau ini kan lanjut makan. Berarti caranya kita lebih menghargai dia, tapi bukan yang lebay, tapi caranya lebih halus ya. Satu. Dan kedua adalah kita lebih halus karena tahu otaknya gitu loh. Komposisi otaknya. Kan gitu. Iya kan? Nah kita tahu juga mungkin budayanya. Coba bayangin Dr. Richard. Sudah laki-laki orang Palembang pula.